Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Benih jagung petani milenial Pandawa 01. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman, ikutlah jalan-jalan. Halo teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Episode kali ini lagi-lagi podcast Saling Sapa Jalan-Jalan mendatangkan sosok yang legend ini. Saya bilang sosok legend bukan karena tua ya kawan-kawan ya, tolong ya. Kita podcast Saling Sapa Jalan-Jalan episode kali ini mendatangkan seorang yang sangat saya jadikan idola. Sosok yang membuat saya kagum pada pergerakannya. Selamat datang Mas Bambang Dewi. Bertemu Mas Taufik dan kru luar biasa. Kapan mana sampai numpak angkot ya? Iya. Karena mobil beliau sekarang bagus sih. Gak kira enak numpak angkot rodok mumet-mumet piye gitu. Tapi jangan lupa. Ya, Pak. Saya juga menjadi bagian dari teman-teman. Yes. Sebagai catatan teman-teman, catatan yang ada di saya dulu, kalau supir angkot itu demo kurang lengkap jika tidak mengajak seorang Bambang Dewi. Jadi kalau ada tiba-tiba ada supir angkot demo terus kok ngomongnya tertata dan keren banget, itu sebenarnya yang di bon itu bukan supir angkot, itu memang demonstran sejati itu. Kenapa saya mengangkat kisah seorang demonstran episode kali ini? Ya karena memang aku rindu Mas, orang itu demonstrasi terbuka, vulgar menyampaikan sikapnya. Katanya sekarang ini negara demokratis ya, tapi kenapa orang kok tiba-tiba jadi diem dan nggak berani mengutarakan sikapnya gitu. Iya, siji Mas Taufik. Ya, Jadi demonstran itu bukan sekedar berteriak atas Betul. sebuah persoalan, Betul. tetapi juga ada nuansa kejujuran. Apakah persoalan itu juga menjadi bagian empati dia? Empati ya Mas ya? Iya. Ini berangkatnya dari empati. Empati. Wah itu susah kalau ngomong orang sekarang empati itu susah. Kalau persoalan itu tidak menjadi bagian dari empati dia, maka pasti artifisial, hanya sekedar main sinetron ya? Main sinetron aja. Ya ini Mas, ini hal yang pengen aku share sama generasi sekarang gitu loh Mas. Jadi bisa dibilang Mas Bambang Dewi ini kalau di Malang ketika kita naik angkot ini memang nggak akan lepas dari yang namanya demonstrasi angkot, itu pasti akan melibatkan beliau. Itu sudah de facto dan de jure. Dan beliau yang saya kagum itu pada saat itu awal-awal jadi demonstran itu di era yang masih keras sekali di sebuah rezim. Ngelompok titik disikat Babinsa. Nah itu loh, ngelompok titik sikat Babinsa. Dan hebatnya lagi pada saat beliau itu sebagai seorang demonstran plus beliau juga seorang ASN, jadi masih pakai baju korpri, itu istilahnya sekaligus jadi demonstran. Dan itu buat saya nggak banyak aktivis yang sekaligus dia jadi ASN dan sampai akhirnya berakhir dipecat. Ngenes artinya. Tapi lumayan. Saudara wali kota waktu itu memberhentikan saya dengan satu kalimat majmuk yang ada di bawahnya. Apa itu? Diberhentikan dengan hormat. Artinya orang Semalang ini yang paling dihormati hanya saya. Jadi di apa istilahnya bahasanya tadi? Diberhentikan dengan hormat. Gak terima pensiun? Oh enggak,
ditulis diberhentikan dengan hormat tapi nggak pensiun. Lumayan oleh status dengan hormat. Iya, oleh status dengan hormat, tapi nasibnya ya sama. Ketika orang itu bersuara di era beliau, ya memang akan hilang masa depannya. Ya Mas ya. Jadi seorang demonstran itu kata seorang Munir Mas, puncak hal tertinggi yang akan didapat seorang demonstran itu pertama adalah dibunuh kekuasaan, kedua dibunuh ekonominya sama kekuasaan, dan sampean ya wis masa depannya dibunuh memang ya itu. Ya, makanya akhirnya terkenal politisi kalah. Iya, orang yang dikalahkan di zaman itu. Dan tapi alhamdulillah hidup beliau sekarang bukan orang kalah. Beliau sekarang punya akses sampai internasional. Dia seorang pebisnis, bahkan beliau nggak kalah sama anak-anak milenial loh, main Bitcoin loh sekarang. Oh gawat ini, gawas, bentuk gawat loh ya, gawas. Satu hal yang memang tidak bisa kita hindari adalah apapun yang kita lakukan tetap harus selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman. Itu harus ikut ya Mas ya, nggak bisa membelakangi atau tambah gak ikut. Ya seperti sekarang ini teman-teman angkot misalkan. Kreatif banget teman-teman angkot ini ya. Gitu ya. Jadi menyelaraskan dengan sesuatu yang memang hadir dalam kehidupan masyarakat. Sehingga kita tidak bisa jauh apalagi berhindar. Ya. Justru ini adalah ruang yang harus dibangun teman-teman supir angkot gitu ya. Untuk rembukan, untuk diskusi, untuk ngobrol, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait di seputar kehidupan teman-teman angkot. Nah, kenapa beliau kok ngomongnya rata, keren, tertata gitu? Karena memang beliau ASN dan seorang guru. Ini bisa-bisa mantan muridnya ini loh, Bapak guru kalian teman-teman. Nah, ini banyak nih murid-muridnya sudah jadi dokter, jadi segala macam. SMP 1 Prigen, SMA Sejahtera, SMP 1 Malang, SMP 11, SMA Kalam Kudus, kemudian SMA 6, ya, yang pernah datang dan singgah menimbah. Ya Mas, kalau boleh tahu bisa di-share ke adik-adik. Pertama kali ketika sampean jadi ASN, nyadar nggak sih kalau ketika demo itu sama dengan sampean mati? Saya sekali lagi ketika persoalan masyarakat itu menjadi bagian dari empati kita, maka pasti muncul kesadaran. Nah, kesadaran ini mahal memang ya. Kesadaran itulah menjadi sebuah pijakan bahwa penuh risiko saat itu. Benar. Nah, penuh risiko itu ketika kita tidak menyadari risiko itu, maka kita tidak mungkin berani tampil. Apalagi di era-era saat itu tidak ada satupun teman-teman pegawai negeri yang berani tampil, meskipun mereka itu juga ingin bersuara. Bahkan sampean teman ASN pun nggak ada yang belani. Nggak ada. Jadi saya beberapa kali dipanggil oleh ketua Korpri, ya di sidang beberapa kali saya dengan keberanian saya yang terus bersuara. Tapi sekali lagi saya berpikir bahwa monoloyalitas yang harus dibangun di era Soeharto saat itu, itu sebenarnya pengingkaran terhadap hak asasi manusia. Nah, karena itu mengingkari hak asasi manusia, saya harus tampil dong sebagai bagian. Kalau boleh tahu saat itu sampean demo apa sih Mas? Tema demonya apa? Yang pasti tentang kehidupan demokratisasi yang sampean ini. Yang terlalu sampean nuntut langsung ke urusan politik gitu. Ya, tidak pernah ada tuntutan saya terhadap kenaikan pangkat, kenaikan gaji, nggak pernah. Sampean langsung nyikat sistem itu. Wani sampean itu. Wani ya, orang Malang nggak wani. Wong kira. Saat itu kan kamu boleh demo apapun zaman Soeharto akhir-akhir itu. Tapi jangan pernah membahas tentang demokrasi, karena demokrasi fix saat itu. Bahkan partai politik ya fix mbak terlalu. Iya. Sampean membahas itu kan sama dengan cari mati. Ya risikonya memang saya hadapi beberapa kali, termasuk saya harus dijemput paksa oleh tentara waktu masih kontrak rumah dengan Kampung Pasri, dan saya harus menginap selama 3 hari. Dijemput paksa tentara ya? Jam 1 malam. Ya Allah, memang mau neken mental sampean, jemputnya jam 1 malam. Bahkan beliau ini harus kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, tapi saya nggak bisa bahas. Nggak usah dibahas. Tapi buat jenengan saat itu adalah hal yang paling berharga buat hidup sampean. Dan itu
kalau saya yang ngalami wis udah gila saya. Dan itu yang membuat saya itu sampai hari ini ke beliau itu super respect, dan memang nggak dibuat-buat. Respect saya ke beliau itu luar biasa. Dan balik lagi Mas, kalau saya lihat sekarang itu sampai akhirnya begitu dipecat, akhirnya jadi kalau ada sekarang ini kan, kalau ada ustadz viral itu kan diundang ke pengajian mana-mana ya. Beliau itu sempat kayak ustadz itu loh. Jadi kayak ustadz itu loh yang diundang ke majelis mana-mana, tapi ini majelis demo. Tapi beliau punya ini analogi yang lucu ya, sama-sama menyampaikan kebenaran kan. Iya. Ah, ceritain nah. Jadi saya itu kadang-kadang Malah berpikir bahwa aktivis sosial, politik, budaya itu terasa ada sesuatu yang tidak adil. Karena sama-sama bicara tentang kebenaran, sementara teman-teman aktivis agama itu mendapat pujian, bahkan mendapatkan sesuatu yang bisa untuk kebutuhannya, penghormatan ya. Sementara kita tidak. Tadi keperluan tentara bagus. Bahkan kita harus berhadapan dengan kekerasan, Iya. kekerasan sipil maupun kekerasan militer. Bahkan psikis ya Mas yang paling bahaya. Psikis beliau ini yang kalau diceritain beliau tuh saya tuh nggak kuat loh. Ya, Jadi sampai jangan bercerita tentang nggak maksudku sampai psikis loh Mas. Ya. Itu buat aku. Ya itu tapi yang membawa beliau ini sekarang jadi matang gitu loh. Ya semua ada hikmahnya memang Mas ya. Jadi beliau ini sampai jadi matang akhirnya, dalam artian melihat aktivis abal-abal sama enggak, beliau ini tahu loh, dan langsung berasa loh, aja iki mek golek-golek iki. Tapi menurut sampean sekarang terakhir yang terjadi, aktivis apa aja sih Mas yang ngusum sekarang ini Mas, tipenya Mas? Jadi gini Mas, jadi satu yang perlu kita sadari bahwa kekuatan kita untuk membangun demokratisasi di Republik ini tidak terkecuali di Kota Malang. Itu kan semestinya harus berimbang antara demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. Oh iya betul Mas, betul. Nah, teman-teman ini lebih pada problem demokrasi sosial, meskipun masih banyak catatan ya. Oke. Nah, Demokrasi sosial. sementara demokrasi ekonominya itu tak pernah tersentuh. Nggak pernah sentuh dan nggak pernah dibahas. Nggak pernah dibahas, sehingga omong kosong ketika teman-teman berteriak tentang keadilan sosial. Karena rumusnya keadilan sosial itu kudu loro iki imbang. Ketika ngomong ekonomi ya, sosial iya. Nah, dua ini harus berimbang, maka muncul yang namanya keadilan sosial. Loh, kalau saya tarik gitu kan partai politik sekarang nggak ada yang cocok dengan di awal Mas. Ya monggo dinilai sendiri. Loh, loh enggak Mas, ketika harus imbang sosial dan ekonomi, kan yang aku jujur ya Mas ya, yang paling bertanggung jawab terhadap kematangan bangsa ini terhadap politik itu kan partai politik Mas. Ya sebagai satu pilar demokrasi, Betul. Partai politik semestinya punya tugas itu. Iya. Nah, tetapi kalau kita lihat pada konteks partai politik ya, itu juga hanya bicara tentang politisasi sosial. Yes, ekonominya enggak bahkan mereka ngerusak loh Mas, tatanan ekonominya loh Mas. Ya prinsip demokrasi ekonomi itu kan pertanyaannya ya satu. Apakah sudah terjadi kedaulatan ekonomi itu ada di tangan rakyat? Enggak. Nah, padahal ini semua partai politik bercita-cita, Itu awalnya. Teriak-teriak kampanye semacam itu. Awalnya itu bahkan masuk ke ADART, visi misi masuk semua itu Mas. Kedaulatan di tangan rakyat itu. Ini kan menjadi pertanyaan kita. Wujudnya apa? Enggak ono. Ketika wujudnya gak ono, lah yo kok cek percaya. Ya enggak Mas, maksudku ya sama nanya beliau ini emang asli, emang golput, emang aku nggak berani ngomong itu. Kalau beliau emang golput memang, karena memang Nah, artinya omongannya awake dhewe ngene, Dadi iki muga-muga dadi koreksi nih kanca-kanca partai politik. Iya Mas, emang iya. Jadi aku ane ngomong ini sadaro. Iya. Sadaro Iya. bahwa awakmu itu ngedekno partai politik dan di pengurus partai politik itu Iya. ono amanat penderitaan rakyat. Betul di situ. Nyimpen di situ sudah termasuk. Sehingga pertanyaan itu yang semestinya kalian jawab dengan bentuk real. Iya, yang langsung rakyat itu rasakan. Ketika itu enggak, ya berarti sama. Yang kamu cari cuman kekuasaan dan kelanggengan kekuasaan, kan itu aja Mas. Ya materi. Iya, gitu loh aku sing aku mau ngomong itu gak wani sampai sing betul aku gak wani. Ya, kalau di era-era saat-saat itu ya di tahun 80-an ya.
saya kenal beberapa tokoh partai politik gitu ya. Kehidupan mereka dalam konteks ekonomi itu sangat prihatin. Rumah Kekurangan kontrak, gitu ya Mas ya. Kemudian mau berangkat ke gedung dewan itu naik mikrolet. Gitu ya Mas ya. Tapi ketika boleh dong kalau saya bandingkan dengan kehidupan teman-teman legislatif hari ini, Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. itu kan menjadi ono apa ya? Ono spirit sing hilang. Ada, iya spirit yang hilang. Spiritnya wis Jadi gini ya, aku kalau boleh ngomong ini. Jadi ketika dia merasa jadi bagian kayak rakyat, bagian seperti yang dilakukan rakyat, rumahnya yang ngontrak, dia berangkat dia naik angkot, sehingga ketika dia memutuskan sesuatu, dia merasa itu membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Iya. Kalau sekarang kan enggak, mereka punya duit loh Mas. Jadi rata-rata anggota dewan tuh orang yang secara ekonomi berkecukupan dan nggak pernah ngomong kekurangan apa. Sehingga mau empati gimana? Jadi pinjem bahasanya sampean, mau empati gimana ketika dia nggak merasakan susahnya rakyat? Ya problem sosial itu hanya menjadi sebuah referensi. Komoditas untuk dikukrak-kukrak. Aku ngomong Oke. referensi. Iya, oke. Jangan berujuk. Iya. Hanya menjadi referensi Iya. bagi mereka untuk menjadi bahan kampanye. Nah, ketika bahan kampanye itu seolah-olah Sama ngomong seolah-olah ya. seolah-olah. Sama lebih jahat mana ngomong seolah-olah itu. Seolah-olah Seolah-olah itu sandiwara loh Ya. Mas. Ya faktanya begitu. Ya. Faktanya begitu karena kita semuanya tahu lah di setiap kampanye itu bagaimana mereka berteriak tentang rakyat. Pertanyaan Siap. simple. Demokrasi sekarang di mata seorang Bambang GW, satu kata aja. Satu kata. Yo, ya teko satu kata aku kan tak pancing, Oh. ya. Sing paling pas itu saya demokrasi TikTok. Kan kacau. Kalau entah lah arar iku lagi. Demokrasi TikTok iki tok teori gak ono. Dasku ngelu iki sampean ngomong demokrasi TikTok iki ono pengembangan nih. Tapi sekali lagi bahwa TikTok ini akhirnya menjadi budaya baru. Ya diakui atau enggak? Yang melanda teman-teman yang dalam tanda petik yang katanya demonstran. Iya. Sehingga mereka lebih puas ketika dalam tanda petik demonstrasinya Itu tampil di medsos. Oke. Padahal esensinya tahu. Esensi enggak ada. Sakno kan. Tapi yo bagus Mas ya iso ngomong demonstran Mas. Tapi itu tadi lah ya. Kalau ngene pertanyaannya begini sekarang, buat teman-teman yang sekarang ini lagi dalam tanda petik nikmat berdemonstrasi, dalam tanda petik. Karena betul. Nikmat. Apa sih target sebuah demonstrasi? Nah, iki aku pintakon. Lagi pintakon niku. Iya. Target. Lagi pintakon niku. Iya. Targetnya apa target? Targetnya aku apa? Targetnya itu kan mestinya bicara tentang esensi persoalan. Nah, ini ada solusi di situ. Esensi persoalan itu yang seringkali saya amati tidak pernah disentuh, tetapi yang disentuh adalah kasus persoalan. Ini salah ya? Salah. Si aku tapi fokus. Jadi fokusnya adalah ke titik persoalan. Persoalan ini sampai lari kemana ketika itu didemokan? Ya. Contoh misalkan, Oke, contoh. contoh ketika saya mendampingi teman-teman pedagang pasar Mojosari Saat itu. Nah, jadi, konteksnya bukan sekedar pembongkaran pasar, Bukan tentang pembongkaran bukan pasar. pembongkaran pasarnya, Oke. tetapi bagaimana para pedagang pasar ini punya kehidupan yang layak pada konteks profesinya di kota tertinggal. Tetapi yang ditangkap adalah saya melawan pembongkaran pasar, gitu kan? Itu kan emang strateginya media asuhan pemerintah. Di sini beberapa aktivis yang waktu itu turun, Nah, itu konteksnya juga hanya bicara tentang pembongkaran pasar. Pembongkaran pasar itu kan kasus. mau dibongkar 10 kali, tapi setelah pembongkaran itu masyarakatnya tetap bisa berdagang, tidak ada yang dikurangi dari itu esensinya. Esensinya di sana. Betul. Konsolidasi pasca pembongkaran itu apa?
Lalu pembongkaran itu hanya begitu, bosokku sorry, apa nggak podo karo pengusiran? Iya ya Mas. Kasarnya gitu. Ini kan berarti pengusiran warga masyarakat Yang sedang berusaha. punya hak Hak. hidup di kotanya. Itu kejahatan Mas. Kejahatan. Iya. Kalau ngomong ditarik tangan hak asasi manusia. Loh, ya kejahatan Mas memang. Dan kalau kita ngomong itu permakluman ya nggak bisa Mas. Ini kan teman-teman demonstran nggak melihat pada titik kejahatan manusia. Oh iya, lihat pembongkaran aja ya. Iya. Sejatinya jadi kita belajar hari ini teman-teman dari Ini ngombe oleh oleh ngombe, aku ya ngombe. Ini di sisi ini kita dapat pelajaran luar biasa bahwa esensi berdemonstrasi itu sejatinya adalah mengembalikan sisi-sisi kemanusiaan yang oleh kekuasaan itu diganggu atau bahkan direnggut paksa ya Mas. pertanyaannya gini saya, Ya, oke. entah itu para penguasa atau teman-teman demonstran, sepakat nggak Pancasila ini menjadi pemandu? Ya gak sepakat keliru kabeh Mas. Nah, lek sepakat, pertanyaanku mes itu Nah, semua persoalan Hmm. ikut tarikin nang gene kemanusiaan yang adil dan beradab. itu kita akan sepakat semua Mas. Nah, kalau itu yang bisa kita Adil pun sing mamane kon kan gak duwe hak adil pun ya. Tapi lek gak beradab gak bisa. Ya. Maka ini semuanya kalau kita seret di semua problematika yang ada, maka kita ketemu esensi ini. Iya Mas, sampean ngomong iki jero. Mas. Aku baru ro sisi jero iki Mas. Iya, oleh gak juru kudu mandiri mal ya. Iya iya. Kode ambek demonstran liyane. Beliau adalah brandingnya adalah satu-satunya demonstran yang masih jadi ASN ya beliau ini. Keren. Jadi itu yang mungkin apa ya, catatan buat teman-teman lah, bahwa ayo kita bangun demokrasi ini dengan pijakan filosofi yang jelas, bahwa apapun yang teman-teman lakukan itu seret tenang ini kemanusiaan yang adil dan beradab, seret tenang keadilan sosial. Ini sebuah inspirasi teman-teman. Tidak cukup dengan adil, tapi juga harus beradab. Dan sejatinya yang dibutuhkan adalah berakhir pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buat podcast ini tetap jalan, dan yang menyemangati kami untuk terus buat podcast ini teman-teman UKM ini loh. Jadi teman-teman UKM ini, karena kita nggak bisa ngasih uang selama mereka pandemi, bantu gitu, kami uti ini ya kita pasang di sini biar orang tahu promo. Loh, malah aku pesan teman-teman UMKM. Nah, apa ya? Teman-teman UMKM, jangan hanya bicara tentang Oke. jangan hanya bicara tentang marketing, Ya, tetapi bicara tentang sinergisitas. ini bagian sinergi ya. Waduh keren. Sinergisitas itu adalah modal dasar. Ya, ketika orang yang katanya lemah, tidak berdaya itu bersatu, maka tak akan terkalahkan. El Pueblo Unido Amasera Versido. Itu katanya kakaknya sampean. Che Guevara, kakaknya beliau, kakak ideologisnya beliau. Ya itu kayak diringkes sebenarnya ya ngomong gotong royong. Nah, itu loh. Jadi gotong royong itu ketika dibahasa Latin kan, itu pun isi kedawan. El Pueblo Unido Amasera Versido. Kena wong Jawa, gotong royong. Jadi ini teman-teman masih the one and only jamu uti, terus support, terus kemudian rokok herbal tanpa perasa kimia Asika yang dari CK, produknya dari CK, dan ini benih jagung made in Indonesia yang di-create oleh anak-anak Indonesia UKM kelas nasional Pandawa 01 dari petani milenial yang menghasilkan benih jagung tongkol 135. Sukses terus buat UKM Indonesia, tetap berdikari di atas tanahnya sendiri. Terima kasih. Apa? Ono meneh rek. Apa? Nah, ure lu kan Apa? ya ono misor wit iku. Oh iya. Iya, rek. Iya ya. Luwe iki. Oh iya. Beliau ini punya produk juga sebenarnya. Nyokapnya beliau. Ini pangsit misor wit. Ngomong deket ini. Kita mau pamit makan ini. Setuju arek ngarepi? Oh iya. Loh, karena kon mangan opo terus. Emang malah nggak ngerti misor wit ya. Yo, kenemenan itu legend. Kacau. Tapi beberapa kali memang terusir. Karena memang kaki lima itu akan selalu terusir. Padahal ibu aktivis loh yo. Ibu aktivis loh kena gusur. Semangat nggak? Tapi nggak apa-apa ya Mas ya, itu realita. Realita hidup memang. Itu bukti bahwa saya tidak mengambil Manfaat dari ketika demonstrasi. Bahkan ibunya beliau itu kena grosok ambek Satpol PP.
Ya kita mampir ke sana ya, Kang Ibu Mas ya. Siap. Wah ini makasih nih, kita ditraktir ini sama narasumbernya nih. Wah enak ini, narasumber golek nggak go. Enggak. Pasti dijamin kita itu bahagia kok. Cero rek, waduh rek mosok misor kuwi iki karo iki. Lo ero lek aku Mas. Iki sing nemen arek loro iki. Embu. Jadi kita tadi sekaligus mereview produk UKM yang bisa dibilang 30 tahunan ono ya. 30 tahun lebih. Salah satu bisa dibilang legendnya UMKM karena memang konsisten dengan setting kaki lima itu luar biasa dan bertahan sampai hari ini. Dan mungkin bisa ngasih inspirasi nggak sih Mas? Kayak teman-teman sekarang ini loh, yang dikit-dikit demo di medsos itu gimana? Jadi sekali lagi buat teman-teman sih, demonstrasi itu baik karena memang itu menjadi bagian dari kehidupan demokratisasi Betul. kita. Tapi sekali lagi demonstrasi jangan sekedar bicara tentang kasuistik, Jangan kasusnya. tapi esensinya itu apa. Maka ketika kita itu ketemu esensinya, sebenarnya segudang masalah Malang kota ini kalau mau kita Apalagi ngomong Indonesia, wah wis. sadaya. Sadaya. Gitu. Yang kedua, maksudnya aku ini rindu loh anak Malang itu kompak, bersatu gitu ya. Untuk noto Malang itu konewe dhewe. Betul. Jadi jangan yang sekedar gegeran dukung A, dukung B, Yes. gegeran pokoknya itu oleh itu enggak. Ya. Itu hal-hal yang menurutku sangat kuno Dan sangat menjijikkan Sangat- kalau itu sangat- dijadikan alasan berjuang. anu bahasa kampung yang gilani kan. Gilan sih. Bersatulah untuk tetap berkolaborasi, bersinergi, berkomunikasi dengan semuanya. Tapi spirit kita Malang harus lebih baik, Malang harus bangkit. Bahkan wani nggak cerai ada di slogan Malang untuk dunia. Malang untuk dunia, wah keren itu. Jadi spirit Malang untuk dunia ditutup dengan kata Malang untuk dunia. Podcast Saling Sapa hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih Mas GW sudah traktir, sudah ngasih pencerahan buat kita. Semoga ini menginspirasi teman-teman semua. Percayalah beliau itu sudah makan garam, asam garam tentang demonstrasi. Esensinya adalah bagaimana sebuah demonstrasi itu berujung pada tetap dihormatinya hak asasi manusia. Jadi kemanusiaan yang tidak hanya adil tapi juga beradab. Dan puncaknya adalah pada tujuan mulia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.